Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel bersama saya Miftahul Jannah Sembiring. Oke, di video kali ini kita bakal bahas mengenai psikologi komunikasi. Nanti akan kita bahas beberapa hal atau beberapa poin-poin mengenai psikologi komunikasi. Yang pertama, mengenai pengertian dari psikologi komunikasi. Nah, bisa dibilang atau bisa kita artikan bahwa psikologi komunikasi adalah ilmu yang mengurai, kemudian meramal, dan juga mengendalikan proses berupa behaviorisme dan juga mental yang terjadi dalam komunikasi. Singkatnya itu adalah psikologi komunikasi itu membantu kita untuk menjelaskan, memperkirakan, dan juga mengendalikan peristiwa-peristiwa atau perilaku-perilaku yang mungkin saja bisa terjadi dalam komunikasi. Yang kedua ini mengenai ruang lingkup dari psikologi komunikasi. Nah, ada banyak sebenarnya ruang lingkup dari psikologi komunikasi, tapi beberapa di antaranya yaitu adalah sistem komunikasi massa, sistem komunikasi interpersonal, dan sistem komunikasi massa. Nah, poin ketiga itu mengenai teori-teori konsepsi manusia. Di psikologi komunikasi ada beberapa sebenarnya teori yang mendekati atau hampir benar dalam menjelaskan perilaku manusia. Dua di antaranya yaitu adalah teori psikoanalisis yang mengatakan bahwa perilaku manusia, perilaku yang tampak, perilaku yang terlihat atau dilakukan oleh seorang manusia itu bersumber dari dalam dirinya sendiri. Ada 3 faktor yang mendorong manusia itu melakukan suatu tindakan. Yang pertama itu adalah ID, yang kedua ego, dan yang ketiga super ego. Kemudian teori kedua itu adalah teori behavioristik yang mengatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seorang manusia dalam hal ini adalah kita adalah hasil pembelajaran kita dengan lingkungan. Jadi kalau kita dapati kita melihat seseorang itu melakukan hal tersebut, nah maka dari hal yang kita lihat itulah yang menjadi salah satu pendorong kita melakukan hal tersebut. Mirip-mirip sebenarnya dengan meniru atau imitasi. Kemudian itu mengenai sistem komunikasi interpersonal. Nah, untuk sistem komunikasi interpersonal ini sebenarnya bisa dibilang atau bisa disimpulkan sebagai komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri. Jadi pelaku komunikasinya itu satu orang, hanya diri kita sendiri. Nah, dalam sistem komunikasi interpersonal terjadi 4 proses atau 4 fase. Yang pertama itu fase sensasi, di mana pada fase ini terjadi proses alat indera kita berupa penglihatan, kemudian penciuman, pendengaran, perasa maupun indera lainnya itu mendapatkan sebuah rangsangan atau stimuli. Nah, contohnya itu tangan kita yang ini nih tertusuk jarum. Nah, tusukan dari jarum itu berupa stimuli atau rangsangan. Nah, tahap kedua adalah tahap persepsi. Pada tahap ini dicirikan dengan kita memberikan makna atau memberikan informasi pada rangsangan yang kita rasakan. Misal tadi kan tertusuk jarum. Nah, umumnya atau normalnya orang yang tertusuk jarum akan mempersepsikan atau memberikan makna pada stimuli itu berupa rasa sakit. Nah, jadi kemudian fase ketiga itu adalah fase memori. Pada fase ini dicirikan dengan kita merekam sesuatu, menyimpannya dalam otak, dan juga
memanggil informasi tersebut ketika memang diperlukan. Pada fase memori ini terjadi 3 proses, yaitu yang pertama tadi, perekaman. Kita mencatat mencatat atau mengingat hal-hal yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, ataupun sebagainya. Terus proses kedua itu adalah penyimpanan. Kita menyimpan apa-apa yang kita rasakan itu dalam otak. Kemudian fase ketiga itu adalah pemanggilan kembali, berupa kita memanggil apa yang kita ketahui. Fase keempat adalah berpikir. Nah, pada fase ini dicirikan dengan kita memacu otak kita untuk menghasilkan sebuah keputusan, untuk menghasilkan sebuah solusi, maupun menghasilkan ide yang baru. Nah, dalam berpikir itu ada dua tipe. Yang pertama itu berpikir autistik. Berpikir jenis ini itu berpikir yang tidak terarah dan cenderung atau relatif tidak terkontrol. Contohnya itu ya kita berhayal, melamun, dan juga berfantasi. Kemudian tipe kedua dari berpikir adalah berpikir realistik, di mana kita berpikir itu untuk karena ada tujuan. Berpikir jenis ini itu biasanya digunakan untuk menghasilkan sebuah keputusan ataupun sebuah solusi atas sebuah permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai psikologi komunikasi, mengenai mata kuliah psikologi komunikasi. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.